Selamat pagi saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Salam kabar baik. Hari ini saya ingin berbagi kabar baik yang terdapat di dalam kabar baik menurut Matius pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-14, yaitu tentang Yesus dicobai oleh iblis. Saudara-saudara, Yesus dibawa ke padang gurun berpuasa 40 hari 40 malam. Selesai itu dia penuh dengan kelemahan dan tentu dia lapar, dia haus. Dan dalam kondisi demikian iblis tahu dia lemah, dia mudah untuk digoda dan untuk dijatuhkan. Tetapi saudara-saudara, ternyata iblis keliru karena Yesus kuat. Karena Yesus berpegang kepada kehendak Sang Bapa. Oleh sebab itu saudara-saudara, 3 hal yang menjadi kunci kekuatan Tuhan Yesus waktu itu. Yaitu bahwa dia yakin hidup ini bukan hanya bergantung kepada roti dunia, tetapi juga roti surgawi, yaitu firman Allah yang selalu diperdengarkan dan didengar. Setiap orang yang setia kepada firman Allah, walaupun suatu saat dia dalam kelemahan, kekurangan roti duniawi, tetapi dia tetap kuat, dia tetap bertahan, dia tetap ada di jalur keselamatan yang disediakan oleh Tuhan. Kemudian, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, yang kedua, kuncinya adalah bahwa siapapun juga tidak boleh mencobai Tuhan. Iblis mencobai Tuhan dengan mengatakan, jatuhilah tubuhmu ke bawah. Karena tentu Allah sudah menyuruh malaikat-malaikat untuk menatangmu sehingga kakimu tidak terantuk ke tanah dan kau tidak akan mengalami kesakitan. Tapi saudara-saudara, walaupun dia yakin akan penyertaan Sang Bapa dan Bapa pasti melakukan seperti apa yang dikatakan oleh iblis itu, tapi dia tidak mau. Karena tindakan itu berarti tindakan mencobai Allah, mencobai Tuhan yang selalu memelihara kehidupan manusia. Jadi saya dan saudara-saudara, walaupun kita yakin Tuhan menyertai kita, kita tidak boleh mencobai Tuhan. Tidak boleh melakukan sesuatu yang lalu gegabah, karena merasa Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti menyambut kita, Tuhan pasti menyelamatkan kita, lalu kita sembarangan dalam hidup ini. Misalnya terhadap berbagai macam penyakit, berbagai bahaya. Kita lalu sembarangan. Tetapi justru kita harus hati-hati dalam hal menghadapi segala sesuatu yang demikian. Kemudian, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang ketiga, iblis memperlihatkan kerajaan-kerajaan dunia, kuasa dunia, kemegahan dunia kepada Yesus. Lalu iblis mengatakan, kalau kamu menyembah saya, maka semuanya itu akan kuberikan kepadamu. Saudara-saudara, inilah yang juga sering menjadi tantangan hidup kita. Kita lebih tertarik untuk sesuatu yang megah, yang hebat, kuasa dunia dan lain sebagainya. Sehingga kadang-kadang kita menggunakan agama untuk merebut itu. Kita menggunakan ketaatan, kesetiaan kepada Tuhan, lalu supaya orang melihat kita baik-baik, kita orang yang jujur dan lain sebagainya, kemudian kita ingin merebut kekuasaan dunia, pangkat dunia dengan cara itu. Itu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan bagi kita. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, Yesus mengatakan, enyahlah kau iblis, janganlah kamu mencobai Tuhan, tetapi kamu harus menyembah Tuhan, kamu harus setia kepada Tuhan dalam hidup. Menyembah Tuhan, setia kepada dengan sungguh-sungguh. Tidak karena ada maksud apa-apa. Kita aktif di gereja bukan karena kita ingin
dipuji, dipuja, disanjung sebagai orang beriman, lalu nanti kalau kita mengikuti sesuatu kita dipercaya. Tetapi yang penting adalah bahwa kita betul-betul melaksanakan kehendak Tuhan. Soal apakah kita akan diberikan kepercayaan lebih besar oleh Tuhan, itu adalah kuasa Tuhan dalam hidup kita. Itulah saudara-saudara, jangan kita bertumpu hanya kepada roti duniawi, tetapi kita ingat kepada roti Tuhan yang harus selalu hidup dalam kehidupan kita ini. Yang kedua, jangan kita cobai Tuhan dalam hidup ini. Percayalah kepada Tuhan, Dia menyertai kita, tetapi kita harus hidup di dalam kehati-hatian, kewaspadaan dan lain sebagainya, sehingga kita tidak gampang dibujuk, dirayu oleh iblis itu. Dan yang ketiga, jalankanlah hidup kita sebagai orang beriman bukan karena kita ingin meraih kuasa dunia ini, tetapi justru dengan iman itu kita ikut memberikan hidup kita ini sebagai garam dan terang bagi dunia. Itulah saudara-saudara kekasih Tuhan, kabar baik hari ini. Kiranya bermanfaat, Tuhan memberkati kita. Salam kabar baik.